pagi teman-teman. Sungguh senang kita dapat kembali beribadah setelah minggu yang melelahkan ini. Iya, tapi walaupun kita mungkin sedang capek, kita jangan loyo-loyo untuk memuji Tuhan. Saya mengajak teman-teman untuk bangkit berdiri dan mari kita pujikan dengan bersemangat, bangkit serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Tentunya dalam seminggu ini banyak yang telah terjadi ya. Tapi mari kita ingat lagi, apakah semua yang kita lakukan itu baik dan berkenan pada Tuhan? Betul sekali. Atau malah hal yang kita lakukan itu telah menyakiti saudara-saudara kita dan terlebih lagi hatinya Tuhan. Sekarang mari kita datang kepada Tuhan sambil mengintrospeksi diri kita sendiri dan memohon ampun atas dosa dan kesalahan kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu selama seminggu ini. Walaupun Engkau telah memberikan kita semua berkat-berkat ini, tapi kita tetap saja melakukan kesalahan-kesalahan dan melakukan dosa-dosa dan menyakiti mungkin hati keluarga kita, hati teman-teman kita, dan tentunya hati-Mu Tuhan. Jadi sekarang kami ingin datang padamu Tuhan, kami ingin merendahkan diri dan mengakui dosa dan kesalahan kita. Dan kami berharap Tuhan agar Engkau dapat menuntun kita dalam jalan yang lebih benar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang rela berkorban bagi kita. Terimalah berita anugerah yang terambil dari Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dan terimalah petunjuk hidup baru pada hari ini yang terambil dari Matius 6 ayat yang ke-34. Mari kita bacakan bersama-sama.
Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Wah, bagus sekali ayat ini. Kembali mengingatkan kita untuk tidak terus khawatir, apalagi di masa-masa seperti sekarang. Ingat, Tuhan itu selalu ada bagi kita. Jadi, janganlah kamu menutup mata dari kebaikan dan kasih setianya. Mari kita pujikan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Teman-teman, saat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan hari ini dapat membantu kita dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Pertolongan Tuhan itu selalu penting dalam hidup kita. Pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah
kasih-Mu Tuhan. Shalom, rekan-rekan sekalian. Wah, maaf sebentar, dilepas dulu. Oke ya, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Karena ini direkam, supaya jelas suaranya, saya buka maskernya. Tapi kita harus menjaga protokol kesehatan untuk keselamatan kita semuanya. Sekali lagi, Shalom, salam damai sejahtera, rekan-rekan remaja yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dari kitab Bilangan. Bagaimana Tuhan menjamin umatnya dengan sungguh-sungguh berkelanjutan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan tolong kami untuk kembali beribadah secara online. Dan kami mau belajar firman Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Dan lebih dari itu Tuhan, kami mau melakukan firman Tuhan. Ajar kami sejak muda untuk setia melakukan firman Tuhan, bukan hanya sekedar mempelajarinya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan bicara tentang jaminan Tuhan dalam hidup manusia. Siapa yang bisa menjamin masa depannya itu bahagia? Siapa yang bisa menjamin studinya sukses? Kalau remaja pemuda, siapa mau menjamin kisah cintanya oke-oke saja? Wah ya, banyak kejadian sebelum yang ketiga nggak jadi-jadi ya. Ada yang 1 kali jadi, ada yang 2, 3, 7 kali baru jadi. Wah itu patut dipertanyakan sih motifnya apakah sampai 7 kali ya. Tapi intinya gini, masalah jaminan itu berkaitan dengan masa depan. Masalah jaminan berkaitan dengan masa yang akan datang. Siapa yang bisa jamin? Itulah menjadi kegalauan anak muda. Itu menjadi kegalauan Loso zaman dulu. Wah, kira-kira istri Loso kayak apa ya? Wah, atau kerjaannya dulu kayak apa ya? Itulah yang menjadi kegalauan anak muda zaman sekarang. Siapa yang bisa menjamin masa depannya? Siapa yang bisa menjamin kehidupannya di masa depan? Ini adalah pergumulan kita semua. Loso juga demikian. Kerjaannya gimana nanti? Menikah dengan siapa? Sampai umur berapa hidup ini ya? Wah, anak muda itu sangat kreatif pikirannya, tapi dengan penuh kegalauan. Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan dari Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Mari kita baca sama-sama ya. Ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka. Sampai sini dulu ya. Tuhan berkata kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Jadi yang namanya imam zaman dulu itu harus dipegang oleh kaum Lewi. Ya, khusus imam besar itu dipegang oleh Harun dan keturunannya, tidak ada yang lain. Jadi Musa di sini ngomong sama Harun, berbicara kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka. Ayat 24, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Nah, bilangan itu apa sih? Ya, ada nama kok kitab namanya Bilangan. Kita tahu kitab Musa itu ada 5 ya. Yang pertama apa? Kejadian. Yang kedua adalah Keluaran. Yang ketiga adalah Imamat. Yang keempat Bilangan. Yang kelima adalah Ulangan. Nah, bilangan ini mengacu kepada sejarah umat Israel pertama kali mereka dihitung jumlahnya di padang gurun. Nah, makanya keluarlah namanya bilangan. Number. Berapa sih jumlah orang Israel di padang gurun waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Nanti waktu mereka masuk lagi ke tanah Kanaan, akan memasuki tanah Kanaan, dihitung lagi berapa yang memasuki tanah Kanaan ya. Nah ini setelah mereka keluar dari tanah Mesir, jumlah mereka dihitung. Makanya disebut bilangan karena di dalam kitab inilah
umat Israel dihitung. Nah, pada waktu itu sudah lebih dari satu tahun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan berdiam di padang gurun di kaki Gunung Sinai. Mereka ada di gurun Sinai sudah setahun, tidak langsung menuju ke tanah Kanaan. Kenapa saudara-saudara? Kalau melihat ulangan ya, kitab ulangan, jarak dari gurun Sinai ke Kanaan itu perjalanannya 11 hari perjalanan. Jadi singkat sebetulnya, tidak lama ya. Tetapi mereka kenapa sudah keluar dari tanah Mesir, ada di gurun Sinai sampai 1 tahun lebih. Belum jalan-jalan ke tanah Kanaan. Wah, ini ada alasannya. Ternyata waktu itu dipergunakan untuk apa? Waktu persiapan untuk memasuki tanah Kanaan. Kita tahu tanah Kanaan itu dikuasai oleh bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa yang kuat. Perlu apa? Persiapan perang. Persiapan secara jasmani, persiapan secara rohani. Wah, pada saat mereka di padang gurun di bawah kaki Gunung Sinai itu apa? Ditetapkanlah peraturan-peraturan ibadah. Dibangunlah namanya kemah suci untuk umat Israel beribadah. Ditetapkanlah hukum-hukum. Ya, kita tahu dalam kitab Musa itu ada 3 hukum. Hukum moral, hukum yang baik dan jahat. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan lirik sana, lirik sini. Ya, nyontek itu termasuk mencuri. Nyontek itu termasuk mengkopi orang lain. Tidak boleh. Apalagi ngerebut pacar orang, ya, nggak boleh. Ya. Terus selain hukum moral yang baik dan yang buruk, ada hukum ritual, yaitu ketetapan-ketetapan tentang ibadah. Ketetapan-ketetapan tentang bagaimana mereka berbakti kepada Tuhan. Memotong kambing, potong sapi, ya. Burung dara dan lain-lain. Ada yang namanya pencurahan darah. Selain moral ritual, ada juga yang namanya hukum sipil atau kemasyarakatan. Bagaimana masyarakat itu harus diatur oleh hukum. Bagaimana masyarakat itu supaya tertib, harus ada peraturan-peraturan di dalam masyarakat itu. Jadi itulah waktu persiapan untuk memasuki tanah Kanaan. Nah, umat Israel ini kita tahu selama 430 tahun tinggal di tanah Mesir, menjadi apa? Menjadi budaknya orang Mesir. Jadi mereka ini pada dasarnya bermental budak, bermental orang jajahan. Artinya apa? Mereka ini tidak punya inisiatif, ya, tidak inovatif, cuma orang yang disuruh-suruh, tidak punya inisiatif atau inovatif sesuatu untuk mereka sendiri. Tidak punya keterampilan berperang. Mereka ini cuma disuruh angkat batu untuk bangun piramid yang gede-gede itu. Akhirnya madesu, ya. Masa depan suram. Nah, rupanya 1 tahun itu digunakan untuk apa mereka? Untuk latihan secara fisik, secara rohani, buat peralatan perang. Ya, mau perang kok alatannya nggak ada punya peralatan, kan nggak mungkin. Jadi mereka siap. Oleh karena itu, sebelum mereka berangkat ke tanah Kanaan, laskar Israel dihitung 20 tahun ke atas dan sanggup berperang. Kira-kira berapa jumlahnya? Ya, jadi laskar Israel 20 tahun ke atas dan sanggup berperang, firman Tuhan mencatat ada 603.550 orang. 1,5 juta lebih itu orang yang berperang, ya, sanggup berperang. Kalau tambah anak-anak, tambah ibu-ibu, tambah nenek-nenek, kakek-kakek, dan yang lain-lainnya, itu kira-kira diperkirakan ada 2 juta orang. Waduh, umat yang sangat besar akan melintasi padang gurun, memasuki tanah Kanaan. Dan bukan perjalanan yang enak. Perjalanan melintasi gurun dan siap untuk berperang. Kalau ingat masa muda zaman dulu, ya, bagaimana ngurus retreat 40 orang aja. Waduh, itu mumetnya setengah mati. 400 tambah mumet. 4.000 tambah mumet, ya. Tapi ini bagaimana mengurusi Musa, mengurusi orang 2 juta orang lebih. Dengan pasukan yang siap berperang 600.000 lebih. Ya. Mereka perlu persiapan, perlu organisasi. Jadi pasukan itu diatur menurut suku-suku. Ke-12 suku itu diatur. Suku Ruben,
suku Yehuda, suku Isakar, suku Yusuf, itu diatur masing-masing. Supaya apa? Ada organisasinya. Nah, itu perlu persiapan. Moral yang kita dapatkan dari persiapan ini adalah apa? Untuk melakukan sesuatu, memang harus ada persiapan. Persiapan jasmani, tapi juga persiapan rohani. Jangan cuma jasmani saja, akal budi, rencana-rencana di atas kertas. Ingat, harus apa? Berdoa. Harus baca firman Tuhan. Harus apa? Saling menguatkan satu sama lain di dalam kasih Tuhan. Dan yang terpenting, mengandalkan Tuhan. Kalau kita sudah berdoa, mengandalkan Tuhan. Lalu, melakukan rencana kita. Berjalan melakukan rencana kita. Nah, saudara-saudara, teman-teman sekalian, jadi umat Israel sudah persiapan 1 tahun lebih. Ya, tetapi walaupun demikian, mereka ini masih galau. Ya, mengingat tadi, mereka sudah lama sekali, 430 tahun dijajah oleh hidup di tanah Mesir. Dijajah oleh orang Mesir. Bangsa Indonesia dijajah berapa ratus tahun? Masih ingat? 350 tahun. Nah, ya kita sudah berapa tahun nih? 75 tahun ya? 75 tahun merdeka. Ya, karena kelamaan dijajah jadi begini. Bangsa lain sudah sampai bulan, sudah sampai Mars, ya kita ke kutub aja jarang-jarang, saudara, karena teknologinya belum ada, nggak mampu, gitu ya. Cuma orang-orang tertentu bisa ke kutub. Ada sih ilmuwan Indonesia sampai di kutub, tapi tidak seperti yang lain. Negara-negara yang sudah maju, kapalnya tahan es, tahan banting, bisa nyelam di bawah es. Nah, kita nyelam aja udah bagus, kita udah bagus bisa buat kapal selam di negara ASEAN, sudah oke punya ya. Tapi untuk ke mana? Ke kutub ya belum tahu, harus diuji dulu. Tapi begitulah, orang yang sudah terlalu lama dijajah kadang tidak pede. Oleh karena itu muncul yang namanya berkat Tuhan. Ini adalah modal mereka untuk berangkat. Muncul berkat Tuhan yang berkata apa? Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Rekan-rekan remaja pemuda sekalian, kalau Anda galau, kalau engkau galau, kalau kamu galau dengan masa depanmu, ingatlah berkat Tuhan ini. Ingatlah berkat Tuhan ini akan menyertai langkahmu. Karena berkat ini untuk anak-anak Tuhan, untuk umat Tuhan, bukan yang lain. Untuk orang yang sungguh bersandar kepada Tuhan. So, saya ini belum punya keterampilan. Iya, sama seperti orang Israel dulu. So, saya ini belum sekolah, belum tamat kuliah. Aku tapi udah galau masa depan. Iya, selesaikan dulu kuliahmu. So, aku pengen jodoh yang gini. Boleh. Doa akan ya. Minta sama Tuhan. Jangan galau. Engkau belum punya apa-apa, yes. Engkau masih muda, belum punya pengalaman, yes. Tapi engkau harus tetap punya rencana untuk menampaki masa depanmu. Seperti orang Israel, sudah ditetapkan untuk memasuki tanah Kanaan. Engkau sudah ditetapkan untuk mengikuti kehendak Tuhan, lakukan kehendak Tuhan. Terus tanyanya, kehendak Tuhan untuk saya apa ya, Apa ya, Pak? Berdoa. Tuhan, aku ingin melaksanakan kehendak-Mu, aku ingin mengikuti jalan-Mu. Biarlah engkau menunjukkan apa yang harus aku lakukan. Nah, jadi orang Israel dalam kegalauan mereka, Tuhan tahu. Maka muncullah berkat Tuhan itu. Apa sih istimewanya berkat Tuhan ini? Ya, perhatikan ayat 24, 25, dan 26. Itu dikatakan Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Ada 3 kali. Tuhan. T-U-H-N, huruf besar semua. Nah, jadi kalau di Alkitab itu, kalau ngomong T-U-H-N, huruf besar semua, itu adalah transliterasi dari Yahweh, YHWH. Ya. YHWH, huruf besar semua. Itu sebetulnya bacanya nggak tahu juga sih. Yahweh, Yehova, Yehua, nggak jelas juga, ya. Karena orang Israel dulu diajarkan
jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan. Sehingga kata setiap orang Israel melihat kata Yahweh, maka diganti dengan Adonai. Ya, jadi kita sekarang nggak tahu sebetulnya menyebut YHWH itu gimana, nggak tahu. Yang benar Yahweh, yang benar Yehova, yang benar Yehuwa. Aduh, nggak tahu. Orang Israel aja nggak nyebut gitu kok. Karena mereka apa? Takut dengan larangan Tuhan itu. Jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan. Sehingga setiap kali mereka baca firman Tuhan, ketemu kata YHWH, mereka ngomongnya apa? Adonai, yang arti Tuanku. Wah ya. Jadi seperti itu. Nah, oke lah. Tuhan huruf besar semua. Dari transliterasi, dari terjemahan dari kata YHWH. Katakanlah Yahweh itu. Nama ini adalah nama yang spesial untuk orang Israel. Bagaimana Allah pencipta langit dan bumi menyatakan dirinya secara pribadi kepada orang Israel. Bukan kepada bangsa lain. Bukan kepada orang lain. Menyatakan dirinya secara pribadi. Bagaimana aku nih Allahmu. Ya, terus Musa ngomong waktu itu, Allah YHWH ini menyatakan diri kepada Musa dalam bentuk api dalam semak duri. Semak durinya ada apinya tapi tidak terbakar. Lalu Musa ngomong, siapa namamu? Ya, sebut saja, panggil saja aku YHWH, Yahweh atau Yehova atau Yehuwa yang lainnya. Jadi Allah menyatakan dirinya secara pribadi kepada orang Israel. Dan ini sangat-sangat pribadi, tidak kepada yang lain. Sama seperti sekarang. Allah menyatakan dirinya kepadamu secara pribadi. Karena keselamatan dalam Tuhan Yesus itu harus dinyatakan dalam imanmu secara pribadi. Ya. Jadi Allah menyatakan dirinya kepada bangsa Israel secara pribadi. Jadi memiliki apa? Hubungan yang sangat spesial. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Ya, secara spesial dikatakan juga di sini 3 kali berturut-turut. Nah, apalagi ya, tadi secara pribadi, secara spesial bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu punya hubungan khusus dengan orang Israel, tidak dengan bangsa yang lain, tapi juga dikatakan 3 kali berturut-turut. Nah, ini simbol saudara, ya. Simbol teman-temanku. Simbol bagaimana orang Yahudi itu memaknai angka 3 itu sebagai kegenapan, kesempurnaan. Saya mau tanya, angka 3 ganjil genap? Ganjil. Tapi bagi orang Israel itu lambang kesempurnaan, lambang kegenapan. Artinya apa? Kalau Tuhan ngomong, Tuhan, Tuhan, Tuhan 3 kali dinyatakan. Ini adalah suatu kegenapan, kesempurnaan yang berkatnya tidak akan tidak dilakukan. Pasti terlaksana. Ya. Jadi lambang ini lambang kesempurnaan, lambang kegenapan, lambang keteguhan di mana berkat Tuhan atau janji Tuhan pasti dilaksanakan. Dan terakhir juga 3 ini bagi orang Kristen, ternyata firman Tuhan mengatakan Allah itu terdiri dari 3 pribadi, Trinitas. Jadi penafsir Alkitab ngomong begini, Tuhan yang pertama itu menyatakan Allah Bapa. Tuhan yang kedua itu menyatakan Allah Anak. Tuhan yang ketiga itu menyatakan Tuhan Roh Kudus. Wah ya, 3 kali dikatakan demikian. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus dinyatakan dalam berkat kepada orang Israel. Nah, itu dia. Ya, Allah itu esa, ya benar. Tapi Allah juga dalam bisa menyatakan dalam 3 pribadi. Allah Tritunggal. Bukan berarti Allah kita 3 ya. Allah kita esa. Tapi ada 3 pribadi. Ini suatu misteri banget. Ya, misteri, tetapi kita imani bahwa Allah itu maha kuasa. Allah itu yang tunggal, yang esa, menyatakan dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, ini dia. Diucapkan sebagai berkat, sebagai jaminan
dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Nah, sekarang kita sekarang membahas berkatnya itu masing-masing. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dalam masa mudamu, dalam perjalananmu, dalam cita-citamu. Allah pencipta langit dan bumi memberkati engkau secara berkelanjutan. Memberkati, ya, tapi juga ditambahi melindungi. Banyak orang mendapat berkat, tapi tidak dilindungi. Percuma saudara, berkatnya bisa hilang, bisa digondol maling, ya. Tapi Tuhan berkata, engkau diberkati Tuhan, dan Tuhan yang memberkati itu akan melindungimu. Wah, kan keren. Sehingga apa? Umat Israel punya apa? Punya semangat untuk melintasi padang gurun. Ya. Yang kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Nah, kita perhatikan ya. Kita perhatikan kasih karunia. Kasih karunia itu sesuatu yang cuma-cuma. Hanya dari Tuhan keluar kasih karunia dan bersifat cuma-cuma. Perhatikan, Tuhan menyinari engkau. Seperti ini matahari ya, menyinari kan seperti matahari. Matahari ini mengeluarkan cahayanya kan cuma-cuma. Tidak berdasarkan kebaikanmu. Engkau jahat, engkau baik, engkau malas, engkau rajin. Ya, tetap matahari bersinar kepada semua orang. Engkau orang saleh ke gereja setiap hari atau tidak pernah ke gereja, cuma jadi kapal selam, ya pada Natal saja atau pas baptisan, gitu ya, muncul matahari tetap bersinar, cuma-cuma. Nah, tapi perhatikan kata kasih karunia. Firman Tuhan dengan jelas berkata, perjanjian lama maupun perjanjian baru, berkata, semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi yang namanya kasih karunia itu dinyatakan kepada orang Israel. Mereka dipilih menjadi bangsa pilihan. Ya, dan siapa yang percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi dan melakukan firman-Nya, dia akan diselamatkan. Sama seperti kita juga orang berdosa, ya, seperti engkau anak muda. Kita semua adalah orang berdosa, tapi jika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, engkau diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri atau sombong. Keselamatan adalah kasih karunia Allah. Nah, ini ya. Jadi luar biasa berkatnya. Tuhan memberikan kasih karunia kepada setiap orang, kepada orang berdosa, bahkan memberi keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita adalah orang yang percaya kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kasih karunia itu akan engkau nikmati. Yang terakhir, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Firman Tuhan berkata begini, waktu Musa bercakap-cakap dengan Allah, itu bagaikan seorang sahabat, muka dengan muka. Wah, gitu ya. Nah, itu cuma gambaran bagaimana ada intimasi antara Musa dan Allahnya. Ya, waktu berkat Tuhan menyatakan diri, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, itu apa? Tuhan ingin ada intimasi Dia dengan umatnya. Ada kedekatan yang tak terpisahkan tanpa perantara. Jadi, kalau engkau galau, engkau gelisah, berdoa sama Tuhan. Ya, langsung berlutut dimanapun kau berada. Jika engkau merasa susah, berdoa sama Tuhan. Jangan tunggu pendeta, jangan tunggu lose, jangan tunggu siapa-siapa, berdoa. Tapi juga boleh datang ke pendeta, ke penginjil, ya, ke lose, untuk tolong doakan saya. Itu benar, saling menguatkan, saling mengingatkan. Tapi pada dasarnya, setiap orang, Tuhan ingin ada intimasi dengannya. Setiap orang Tuhan ingin ada intimasi, ada kedekatan yang sangat erat antara Tuhan sebagai pencipta dan kita sebagai umat yang diciptakannya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan ingin dekat kepadamu. Dan yang terakhir, dan memberi engkau damai sejahtera. Inilah yang dicari oleh orang di seluruh dunia. Damai sejahtera. Banyak orang punya harta yang banyak, tapi nggak bisa tidur memikirkan hartanya. Mudah-mudahan nggak kemalingan. Mudah-mudahan nggak dirampok. Mudah-mudahan
harga saham tidak turun, ya. Mudah-mudahan nilai tukar uang menguntungkan saya, gitu. Banyak orang punya harta banyak, tapi tidak punya damai sejahtera. Banyak orang berkuasa, tapi banyak musuhnya. Apakah punya damai sejahtera? Enggak. Ya, enggak. Damai sejahtera itulah yang dicari orang. Orang yang punya damai sejahtera bisa tidur, bisa melakukan sesuatu dengan nyaman, bisa melakukan sesuatu dengan bergairah, ya. Itulah orang yang punya damai sejahtera. Bukan masalah punya banyak uang atau banyak kuasa atau banyak relasi, gitu ya. Enggak. Tapi damai sejahtera itu yang dicari-cari orang, dan Tuhan berjanji memberikannya kepadamu, umat Tuhan. Kepada orang Israel, umatnya. Dan kita adalah umat Tuhan, kita anak-anak Tuhan. Tuhan akan memberikan itu kepadamu. Wah, luar biasa. Jadi apa? Jangan galau. Engkau sudah dijamin hidupmu di dalam kasih Yesus. Engkau sudah dijamin dalam segala masa depanmu. Serahkan itu kepada Tuhan. Serahkan masa depanmu, cita-citamu, keinginanmu kepada Tuhan. Jodohmu kepada Tuhan. Pekerjaanmu kepada Tuhan. Pelayananmu kepada Tuhan. Tuhan akan apa? Memberikan berkat-berkat yang berkelimpahan. Jaminannya pasti. Amin, saudara. Amin ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh menguatkan hati kami semua, terutama pada anak-anak muda, anak-anak remaja dan pemuda ini di dalam masa muda mereka. Mereka masih panjang dengan perjalanan, tetapi seperti umat Israel, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jaminan Tuhan adalah pasti. Terima kasih Bapa, terima kasih, biarlah anak-anak muda ini menyerahkan hidupnya secara pribadi kepada Tuhan dan percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sehingga mereka sungguh terjamin baik jiwa maupun raga mereka, cita-cita mereka, kehidupan mereka, kegalauan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Hai teman-teman, terima kasih sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini sampai selesai. Nah, sebagai ucapan syukur, teman-teman silakan boleh memberi persembahan lewat rekening di bawah ini. Nah, teman-teman jangan lupa untuk menjaga kesehatan, pakai masker, jaga kebersihan, dan juga tetap melakukan protokol kesehatan. Dan see you next week, guys. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada
lakukan